Dan untuk mengulas lebih mendalam mengenai ekonomi Indonesia yang jalan di tempat ini, langsung saja kita bergabung bersama Direktur Pelaksana Pusat Kajian Kebijakan Publik Akademika, Edi Priyono. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore, Ya, Pak Edi, apa kabar, Pak? baik, alhamdulillah. Ya, Pak Edi. Ya, Ya, Pak Edi, ini kan ada 86,6 juta orang yang masuk dalam sektor pekerja informal. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan perekonomian Indonesia, Pak? ya berarti ada yang nggak beres gitu. Jadi justru inilah kenapa eh, saya atau kami di Akademika mencoba mengangkat isu ini karena tidak semua orang menganggap ini masalah gitu ya. Kan banyak juga yang bilang bahwa eh, informal ini kan terdiri dari orang yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak tetap, pekerja keluarga tidak dibayar. Ada yang menganggap itu tidak masalah, bahkan diglorifikasi kalau istilah kami itu. Nah, kami melihat bahwa ini sebenarnya masalah gitu karena kalau orang kerja kan idealnya kan formal ya. Ini bukan cuma masalah penghasilan, bukan masalah upah saja. Itu masalah ya karena kalau dari sisi penghasilan kan yang pekerja sektor informal ini kan lebih rendah daripada yang pekerja formal. Tapi juga proteksi ya, jadi perlindungan sosialnya juga nggak ada kalau di pekerja informal gitu ya. Nah jadi ini berarti ada yang nggak benar gitu ya di dalam perekonomian kita dan itu adalah dampak dari terbatasnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal yaitu gitu kalau mau singkatnya gitu. Ya, Pak Edi, ini kan ekonomi Indonesia juga masuk dalam fase involusi. Apa ini artinya, Pak? Ya evolusi ini sebenarnya istilah lama ya. Ini sebenarnya menemukan bukan saya dulu waktu saya kuliah saya tahunya ini dari Clifford Geertz ya. Tapi ini sebenarnya bukan istilah orisinil dia gitu ya. Dia juga mengutip gitu. Tapi yang membuat istilah ini menjadi terkenal itu sebenarnya Clifford Geertz gitu ya. Nah, Geertz sendiri sebenarnya melihat eh, menyebut gejala involusi ini untuk sektor pertanian ya di Indonesia dan itu tahun 60-an ya. Nah, kalau mau gampangnya yang disebut involusi itu adalah jalan di tempat gitu ya. Jalan di tempat ini kan bukan diem ya, bukan diem, bukan mundur, jalan gitu, tapi jalan di tempat, nggak maju gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian kami khawatir gitu ya, kalau jangan-jangan ini yang sekarang terjadi di perekonomian kita, ini jangan-jangan seperti yang ditemukan oleh Clifford Geertz tahun 60-an di sektor pertanian di Indonesia, di mana waktu itu dia menyebut bahwa ini jalan di tempat tuh, karena produksinya meningkat, tetapi produktivitas per pekerja itu tidak meningkat, sehingga kesejahteraan pekerja juga tidak membaik dan Gears waktu itu mengatakan bahwa sektor pertanian di Indonesia, khususnya sektor pertanian taman pangan, itu hanya mampu membuat masyarakat atau dalam hal ini petani itu hidup pada skala yang subsisten, asal ada gitu, seadanya gitu ya. Nah, kalau ini yang menjadi pengertian dari involusi, kami sedang khawatir bahwa ini mungkin juga terjadi di perekonomian secara keseluruhan gitu. Jadi perekonomian ya jalan gitu, tapi kemudian kesejahteraan masyarakat ini sangat minim ya. Salah satu indikasinya ya tadi itu ya, mayoritas orang justru bekerja di sektor informal dan itu menurut kami adalah salah satu dari gejala bahwa perekonomian kita jalan di tempat. Tapi kita tidak ingin mengatakan bahwa semuanya seperti itu. Ya, jadi tentu saja adalah yang makin kaya ya ada, yang kaya ya banyak. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia itu hidupnya ya gitu-gitu aja gitu. Dan itu sudah berlangsung cukup lama sehingga itu yang kemudian dimaksud dengan gejala involusi dari perekonomian. Ya, Pak Edi, seperti yang Anda katakan tadi bahwa perekonomian kita memang jalan, tetapi hanya jalan di tempat. Nah, menurut Anda upaya apa yang Ya. jadi solusi untuk mengakhiri gejala involusi ini, Pak? Ya, kalau kami melihat ya, saya melihat itu ada dua ya. Jadi kalau pekerja formal ini kan ada dua, yaitu buruh karyawan dan kemudian bekerja atau berusaha dibantu buruh tetap. Ya, itu adalah kelompok pekerja formal. Kalau kita mau mensejahterakan masyarakat, ya jalurnya ya dua itu. Kalau untuk pekerja atau buruh, ini kan akan
banyak orang yang bekerja sebagai pekerja formal, dalam arti buruh formal, kalau ada investasi, khususnya investasi baru gitu ya. Nah, jadi tidak ada jalan lain untuk memperbanyak pekerja formal dari sisi kalau statusnya buruh itu dengan investasi baru. Karena kalau investasi lama kan ya dia ada tambahan penyerapan tenaga kerja, tapi kan tidak banyak, paling puluhan gitu ya, mungkin nggak sampai ratusan bahkan ya setiap tahun itu kalau misalkan satu perusahaan bahkan perusahaan besar rekrutmen baru paling setiap tahun paling puluhan atau mungkin belasan. Yang bisa menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah besar adalah kalau ada investasi baru, dan ini menjadi tantangan karena kita tidak hanya bicara tentang besaran investasi tetapi juga jenis investasinya. Investasinya harus investasi yang menyerap banyak tenaga kerja. Nah, itu dari jalur pekerja atau jalur buruh ya. Yang kedua dari jalur berusaha. Kita tidak bisa hanya mengandalkan para pengusaha mandiri ya. Orang jualan kaki lima, orang jualan nasi uduk kecil-kecilan, orang tukang buah, tukang somai dan sebagainya. Kita menghargai kerja keras dari masyarakat, tetapi mereka harus dinaikkan kelasnya ya, harus naik kelas gitu ya. Jadi harus ada kesempatan untuk kemudian usaha-usaha kecil mikro ini berkembang usahanya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus tahu dulu selama ini apa sih yang membuat usaha kecil mikro kita itu tidak berkembang gitu ya. Nah, salah satunya kan yang saya soroti itu kan semakin banyaknya pungutan liar gitu ya. Itu yang pertama, dan itu tidak pernah kita bisa atasi, itu sudah lama dan kita sudah tahu gitu, dari yang namanya preman atau mungkin juga ada sebagian kecil mungkin petugas yang nakal dan sebagainya gitu ya, itu kan sangat membebani kalau untuk usaha kecil mikro. Kemudian yang berikutnya adalah aturan-aturan pemerintah terkait dengan sertifikasi, standar dan sebagainya. Tentu saja kita sangat memahami bahwa itu tujuannya baik. Tetapi kalau menurut saya sertifikasi dan standar-standar seperti itu nantilah diterapkan ketika skala usahanya itu sudah cukup besar. Nah, dengan demikian kita harapkan nanti usaha-usaha di Indonesia ini jumlah yang usaha mikronya itu semakin kecil karena banyak yang naik kelas menjadi usaha kecil. Yang usaha kecil itu naik menjadi usaha menengah gitu ya. Nah, jadi kalau apa yang mesti dilakukan ya itu ya. Jadi yang pertama investasi baru ini harus juga nanya banyak, tetapi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja kita mesti cerdik gitu. Yang kedua ya menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat usaha kecil atau mikro itu tidak mampu berkembang. Itu kita tahu kok masalahnya karena itu sudah lama gitu. Itu yang sering kita sebut sebagai iklim usaha yang tidak kondusif atau iklim usaha yang kurang sehat itu kan itu. Nah, cuman kita memang perlu diuji gitu, seberapa serius sih kita untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Ya, Pak Edi, ini seberapa mendesak Anda melihat bahwa kebutuhan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat kita saat ini? Wah, sangat ya, sangat. Karena apa? Tambahan angkatan kerja, artinya orang yang mencari kerja setiap tahun itu kan mungkin antara 2,5 sampai 3 juta. Itu kan jumlah yang sangat besar. Dan artinya kalau dalam 1 tahun itu ada penciptaan lapangan kerja formal antara 2,5 sampai 3 juta aja, itu baru bisa menampung angkatan kerja baru. Sementara masih ada sisa-sisa yang lama. Nah, selama ini kan itu kan mereka tidak bisa masuk, tidak bisa tertampung di sektor formal, sehingga sebagian besar di antara mereka kemudian masuk ke sektor informal, menjadi pengusaha kecil-kecilan gitu ya, jualan minuman, jualan makanan kecil-kecilan, dagang kaki lima. Ini kan bisa kita amati kok. Kalau kita mau jujur gitu ya, kita mau terbuka gitu ya, kita amati di lingkungan kita semakin banyak itu saudara-saudara kita yang menjadi pengamen, semakin banyak saudara-saudara kita yang menjadi pemulung, jualan kecil-kecilan di pinggir jalan itu kan semakin banyak gitu ya. Nah, di satu sisi sekali lagi kita menghargai ya kerja keras dan upaya mandiri dari masyarakat, tapi kan nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kita tetap harus melakukan upaya. Nah, jadi kalau menurut kami ya ini sangat mendesak ya, karena jumlah angkatan kerja ini kan bertambah terus. Kalau kita melakukan upaya-upaya yang serius dan kemudian berdampak kepada sektor formal, maka ini akan semakin besar masalah ini di masa depan.
Ya, Pak Edi, lalu bagaimana dengan ketersediaan lapangan pekerja kita? Padahal kan pemerintahan Prabowo ini berjanji akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan, Pak. Ya, itu juga kita tahu ya, target 19 juta. Meskipun kalau menurut saya ya, itu kurang lengkap itu. 19 juta lapangan kerja yang layak. Harusnya begitu. Karena kalau hanya lapangan kerja saja, jangan-jangan nanti yang tadi saya sebut sektor informal dan sebagainya juga dihitung sebagai lapangan kerja yang tercipta. Karena itu kan kemudian tercermin dari angka pengangguran kita yang relatif rendah. Angka pengangguran kita itu relatif rendah loh. Gitu ya. Karena apa? Sebagian besar orang kerja, tapi bukan kerja yang layak. Kerja yang asal kerja saja, asal bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi kalau target 19 juta lapangan kerja terus titik gitu ya gampang itu, nggak susah. Didiemin juga penyerapan tenaga kerja baru ya segitu gitu kan. 19 juta kan bukan 1 tahun ya, mungkin dalam 5 tahun ya begitu. Tadi kan saya katakan kan setiap tahun itu kan ada tambahan angkatan kerja sekitar 2,5 sampai 3 juta ya. 3 juta itu kalau 5 tahun kan 3 kali 5 kan 15 juta. Nah, tapi pekerjaan seperti apa itu gitu. Jadi harusnya 19 juta lapangan kerja yang layak. Dan kalau layak itu artinya adalah sektor formal. Tidak bisa kemudian hanya dianggap bahwa yang penting orang kerja gitu. Wow, kalau itu nggak cukup, nggak perlu kemudian kita kerja keras tuh. Kalau orang Jawa bilang akeh tunggali, kalau kalau sektor informal kita anggap sebagai bagian dari keberhasilan. Ya, Pak Edi, menarik tadi yang Anda sampaikan bahwa jadi tidak hanya menciptakan 19 juta lapangan kerja, tapi harus dilengkapi dengan 19 juta lapangan kerja yang layak ya, Pak. Nah, Ya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita mengingat persaingan di sektor formal semakin ketat dan ketersediaannya yang terbatas, Pak? ya kalau masyarakat ya kita sebagai masyarakat ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk survive. Dan saya kira kalau yang dilakukan masyarakat sih mau disuruh atau tidak, dianjurkan atau tidak, ya masyarakat ya memang bekerja keras ya. Tadi saya sampaikan yang bisa jualan kecil-kecilan, jualan kecil-kecilan, yang mencoba untuk mencari lapangan kerja, mereka masuk ke bursa kerja dan sebagainya. Lihat aja setiap ada bursa kerja kan peserta atau pendaftarnya kan membludak. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat memang pengen cari kerja gitu ya. Cuman memang karena lapangan kerja formalnya terbatas, maka kemudian sebagian besar di antara mereka kemudian masuk ke sektor informal yang pendapatannya hanya sekedarnya tadi itu gitu ya. Saya kira kalau dari sisi masyarakat sih kurang apa lagi gitu ya kerja kerasnya. Jadi saya kira di sini menjadi tanggung jawab dari pemerintah ya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi-investasi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi yang berkualitas. Kita jangan terlena lah dengan investasi-investasi yang nilainya katakanlah puluhan triliun, kadang-kadang ratusan triliun, tetapi itu investasi-investasi yang sifatnya sangat padat modal dan penyerapan tenaga kerjanya terbatas. Nah, di sisi lain juga jangan lupa kebijakan di level, kalau pengamat ekonomi sering bilang di level mikro itu dalam arti perizinan usaha, hambatan-hambatan birokrasi yang dihadapi oleh pengusaha ini juga mesti dibenahi gitu. Kalau nggak percaya, bicara saja sama pelaku usaha, hambatan apa yang mereka hadapi gitu. Masalah perizinan saja sampai sekarang masih belum belum bisa diselesaikan secara tuntas ya gitu ya. Jadi masih ada tuh persoalan AMDAL dan sebagainya gitu yang bukannya makin mudah gitu kan. Jadi nggak ada perbaikan yang substansial gitu ya, kecuali perbaikan yang mungkin prosedural seperti kalau perizinan usaha kan ada online single submission misalkan OSS gitu ya. Ya itu kan prosedural gitu. Apakah dia berjalan dengan baik atau tidak? Bicara saja sama pelaku usaha. Saya berani mengatakan tidak, karena saya sering bicara dengan para pelaku usaha. Nah, jadi saya kira kalau apa yang mesti dilakukan masyarakat ya bekerja keras, terus berusaha, jangan putus asa. Tapi saya kira itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Sekarang PR-nya ada di pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Ya, menarik Pak Edi. Lalu menurut Anda sektor mana yang paling berpotensi menyerap tenaga kerja paling banyak dalam waktu dekat ini, Pak? Kalau menurut saya ya, yang pertama adalah industri makanan minuman ya. Industri makanan minuman ini kan yang dalam berbagai situasi itu pertumbuhannya masih bagus. Dan industri makanan minuman di kita itu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah industri-industri yang bersifat padat karya yang selama ini di akhir-akhir ini kinerjanya kurang baik seperti tekstil dan produk tekstil ya, industri sepatu itu kan mereka sedang tertekan gitu. Ini mestinya diberi perhatian lah. Kalau kita perhatikan kan banyak sekali ya kasus-kasus PHK. Mestinya diberi perhatian. Nggak ada salahnya lah pemerintah itu ajak mereka bicara apa sih yang menjadi masalah, kira-kira apa yang bisa dibantu oleh pemerintah. Saya tidak bilang bahwa semua masalah yang dihadapi pengusaha itu bisa dipecahkan oleh pemerintah loh. Tapi tidak ada salahnya lah bicara dengan pemerintah, dengarkan. Jangan malah kesannya jadi mengancam. Jangan sampai melakukan PHK. Loh itu kan mengancam. Loh mana ada pengusaha yang senang melakukan PHK? Ya kalau usahanya tidak terganggu, ngapain melakukan PHK gitu kan. Nah jadi ya saya kira itulah yang kita perlu jadi perhatian sekarang ini. Nah, kemudian juga yang tidak bisa kita lupakan, saya kira ini perlu perhatian yang lebih besar dari pemerintah, adalah agroindustri. Industri-industri yang mengolah hasil-hasil pertanian itu jauh lebih baik daripada industri yang berbasis sumber daya alam atau khususnya minerba. Jauh lebih baik. Karena apa? Pertama adalah agroindustri atau industri yang berbasis pertanian itu renewable. Dia bisa diperbarui, tidak seperti minerba. Sehebat-hebatnya nikel, mungkin 10 tahun lagi kita udah habis itu. Kita mau ngapain kalau dia habis? Lebih baik kita kembangkan industri-industri yang berbasis pertanian atau agroindustri yang tadi itu bisa diperbarui. Yang kedua, dia lebih padat karya, dia menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kemudian kalau istilah ekonomi backward linkage dan forward linkage-nya juga lebih besar gitu, karena ini kan yang kemudian kita kan kesan saya kan sempat terlupa seolah-olah kalau industri berbasis pertanian itu kurang keren gitu. Siapa bilang ya keren lah. Kelapa sawit kita juga keren, kita mesti tingkatkan. Makanya bagus tuh kalau kemarin saya sempat baca Pak Mentan katanya mau mengembangkan hilirisasi di apa ya di kelapa ya, komoditas kelapa supaya kita nggak ekspor gelondongan kelapa itu gitu ya. Bagus gitu. Yang seperti itu. Industri kita potensinya besar ya, agroindustri. Saya pernah melihat sendiri ya di Lampung itu ada industri pertanian yang skalanya besar dan bagus sekali gitu ya. Ini nggak saya nggak mendapat kesan bahwa ini direcognize ya, dilihat dan kemudian dihargai oleh pemerintah. Jadi kalau ditanya tadi sektor-sektor apa ya, sektor-sektor yang menurut saya lebih padat karya, menyerap banyak tenaga kerja dan kita potensinya besar ya. Kalau yang potensinya masih bisa dikembangkan, dikembangkan. Kalau mengalami hambatan, ya diajak bicara para pengusaha apa nih hambatannya, apa yang bisa dibantu pemerintah dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Edi untuk waktunya bersama Kabar Bursa hari ini dan semoga ekonomi kita baik-baik saja, tercipta lapangan Semoga. pekerjaan baru yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selamat beraktivitas kembali Pak Edi. Terima kasih sama-sama. Selamat sore.